kembali bersama gua aja si netizen yang suka ngomongin bola ya guys ya. Oke, jadi di video kali ini gue pengen coba ya teman-teman untuk membreakdown kira-kira isi kepala Patrick Kluivert dan kawan-kawannya, apa yang kira-kira akan dilakukan oleh Kluivert kepada timnas Indonesia, taktik apa yang akan dilakukan oleh Kluivert dan timnya melihat dari karakteristik pemain yang kita punya. Oke, karena pemain kita banyaknya dari Belanda, itu nggak akan terlepas dari yang namanya total football. Oke, dan total football itu turunannya ada banyak ya, ada segala segala macam. Tapi kalau melihat dari karakteristik strateginya Patrick Kluivert, jadi di sini udah banyak formasi ya, udah banyak formasi. Dan menurut gua pribadi ya, dan juga menurut apa yang terlihat dari apa yang dikerjakan oleh Patrick Kluivert selama ini, untuk gue vertikal tiki taka dengan pola 4 3 4 2 3 1, vertikal tiki taka 4 2 3 1 untuk gue adalah pola yang paling cocok untuk dibawa ke timnas Indonesia. Oke, inilah vertikal tiki taka ya guys ya. Jadi kurang lebih polanya akan jadi seperti ini. Ini gue ganti dulu ya. Kira-kira di sayap kiri ini bagusnya adalah Ragnar ya. Kemudian di nomor 10. Nomor 10 itu bisa Ragnar, bisa Marcelino. Tapi gue akan masukin Marcelino dulu karena menurut gue di Marcelino itu udah the best nomor 10. Dan di kanan gue memilih Eliano Reinders. Kenapa? Karena Eliano ini akhir-akhir ini lagi sering main. Jadi kurang lebih match septusnya lagi bagus banget dan gua rasa Eliano mungkin bisa diandalkan ya. Dan di pivotnya Haye dan Jairo. Ini kalau misalkan Jairo datang, ini akan jadi duo pivot yang bagus banget. Kemudian ada Hilgers, Itzes, Verdong dan Kevin Dix dan semacam, dan ada Romani ya. Romani juga sedikit lagi tinggal ambil sumpah doang. Sedikit lagi udah jadi WNI. Oke, jadi kita akan coba breakdown pola ini. Jadi vertical tiki taka ini bisa dibilang adalah bawaan dari total football juga sebenarnya. Cuman eh, kalau total football itu kan dia nggak terlalu banyak passing bedanya. Kalau vertical tiki taka ini banyak passing, dan vertical tiki taka ini fokus ke tengah. Jadi jarang bermain sayap. Jarang bermain sayap nih kalau melihat karakteristik vertical tiki taka. Dia mainnya shorter, kemudian temponya juga pelan, agak sedikit lebih pelan. Kemudian mainnya tuh agak di tengah dan mainnya tuh agak agak narrow. Narrow itu maksudnya menyempit ke tengah, agak compact ke tengah. Jadi dengan tipikal formasi seperti ini, itu membutuhkan pertama wingback yang disiplin dan juga bisa dibilang naik turunnya tuh disiplin, ya. Yang kedua, uh, wing yang stylish. Jadi bukan winger yang lari-lari, winger yang stylish. Kenapa yang stylish? Karena dalam bermain vertikal tiki taka kan pemain itu banyak masuk ke tengah. Nah, kalau masuk ke tengah itu butuh yang namanya tipenya harus stylish wingernya. Karena kalau tipenya stylish ini dia kan harus apa? Mencari ruang di sudut yang sempit di tengah. Kalau dia pemain yang stylish, dia lebih mudah biasanya mencari ruang dibanding tipikal yang pelari. Kalau pelari itu kan dia berlari untuk mencari ruang. Tapi kalau stylish dia memanfaatkan ruang sempit. Dia memanfaatkan ruang sempit sekecil apapun untuk mencari peluang. Bedanya kayak gitu. Makanya kalau melihat karakteristik wing dan wing dan wingback yang kita punya ya, ada Dix, ada Verdong, ini kan tipikal yang disiplin. Kemudian Ragnar Oratmangun ini tipikal yang stylish. Kemudian Egy Maulana Fikri juga bukan tipikal pelari kan, tipikalnya stylish, suka nusuk-nusuk gitu kan. Kemudian ada Rafael Strike juga bukan pelari, dia juga lumayan stylish. Jadi
Dengan banyaknya sayap kita yang sekarang stylish, bukan lagi lari-lari kayak dulu-dulu, gua rasa ini pola yang udah paling cocok. Ditambah Patrick Kluivert memang defaultnya ini mainnya seperti ini gitu. Mainnya memang seperti ini. Jadi kalau kita membreakdown taktik ini, bisa dibilang taktik yang mungkin paling mungkin akan digunakan oleh Patrick Kluivert, gua rasa adaptasinya tidak akan lama. Ditambah kita tahu banyak banyak mereka bisa dibilang pemain-pemain yang besar di Belanda ini kan sudah terbiasa dengan taktik ini. Ditambah orang-orang kita juga bisa dibilang banyak yang stylish. Jadi harusnya cukup mudah untuk beradaptasi dengan pola Kluivert yang seperti ini. Gitu ya. Jadi tapi ini juga make sense dengan pernyataan Kluivert di mana dia pengen pemainnya confident with ball. Artinya percaya diri dalam memegang bola dan atau mengontrol bola. Dan bisa dibilang formasi ini akan menjadi kuat kalau si pemain itu emang fokus sama bola. Bisa kontrol bola, bisa fokus sama bola, terus juga percaya diri dalam memegang bola karena kuncinya adalah passing, 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 passing. Dan untuk apa bisa dibilang menjalankan pola ini itu kan butuh passing yang banyak dan juga butuh kontrol bola yang banyak. Jadi make sense juga dengan pernyataan dari Patrick Kluivert gitu. Oke, kurang lebih segini ya yang bisa kita paparkan gitu. Ini bisa dibilang adalah pilihan nomor satu dari Patrick Kluivert. Nah, pilihan nomor duanya adalah bermain 3 back. Cuman gue tuh gak terlalu dapet ya. Apakah Alex Pastor ini banyak main 3 back kan? Tapi gue tuh nggak dapet 3 back yang seperti apa. Gue bilang control possession aja kali ya yang standar. Terus kita main 3 back, 5-2-3 mungkin bisa. Nah, 5-2-3 ini yang dimainin sama Sintayong berarti ya. Nah, 5-2-3, 5-2-2-1 juga bisa. 5-2-2-1. Oke, kita coba ya. Nah, kita coba dengan 5-2-2-1 di mana bermain 3 back ya. Bermain 3 back. Dan kalau bermain 3 back juga kita banyak pemain back tengahnya ya. Ada Jordi Amat, ada Hilgers, ada Hafner, ada Itzes, ada siapa? Ada Itzes, ada Rizky Ridho, ada 5 ya, ada 5 yang bisa dibilang komplit untuk di Asia. Jadi kemudian kita kan punya banyak sekali pemain nomor 10 ya, ada Marcelino, ada Ragnar, ada siapa lagi sih? Witan juga sebenarnya Witan ini lebih cocok main di nomor 10 dibanding di sayap ya. Jadi ada 3 pemain nomor 10. Jadi gue rasa pola ini pun ya cocok tidak cocok lah karena dengan menjalankan pola ini jujur lebih butuh adaptasi yang jauh lebih lama lah dibanding pola yang barusan. Kalau menggunakan pola ini kan dia bermainnya tetap short passing, tapi dia biasanya lebih strike forward ya mainnya. Meskipun dia short passing, tapi dia lebih strike forward, jadi nggak terlalu lama dalam mengontrol keadaan. Itu cara mainnya Pastor yang gue lihat ya. Jadi dia nggak terlalu banyak untuk memainkan bola di tengah, bahkan cenderung di skip ya. Nah, kalau misalkan cenderung di skip, ini sebenarnya lebih cocoknya road one ya. Jadi bukan apa bukan control possession. Road one kalau road one itu dia nge-skip lini tengah. Kalau Sintayong itu kan dia bermainnya dari tengah, ya kan? Tapi kalau road one ini bisa dibilang lumayan lumayan lebih masuk lah ke Alex Pastor. Kalau road one ini dia nge-skip lini tengah, makanya wingbacknya ini harus selalu buka ruang terus. Si Dix sama Verdonk ini harus selalu buka ruang terus karena Ferdinand dan Orat Makmum kan akan kacak-kacak Romani yang finishing. Jadi eh sepinter-pinternya chemistry dari Dix, Orat Mangun atau Verdong Marcelino gitu. Jadi sepinter-pinternya mereka aja. Tapi kalau bicara pola ya ini menurut gue udah paling cocok ya vertikal tiki taka 4-2-3-1. Cocok juga dengan banyak karakter pemain kita. Terutama yang dari Belanda ya karena ini adalah bisa dibilang turunan dari Johan Cruyff juga pola ini. Kayak gitu guys. Kurang lebih breakdownnya seperti itu ya kita breakdown kecil-kecilan aja kita mencoba menerjemahkan isi kepala Patrick Kluivert gitu supaya kita tuh
nanti di bulan Maret atau di bulan Juni melihat formasi kayak gini tuh udah nggak bingung lagi gitu. Jadi kita coba breakdown sedikit-sedikit. Gue tuh nggak banyak dapat informasi ya gimana cara mainnya Clippers sebenarnya dengan 4-2-3-1-nya, tapi kalau yang dari sejarah gue bilangnya ya, dari sejarah dan legacy yang ditinggalkan oleh timnas Belanda selama ini, terutama dari Johan Cruyff ya, ya apa pola-pola seperti ini yang sekarang lagi sering digunakan ya, pola-pola seperti ini. Jadi kalau dulu itu kan total football itu yang penting strike forward ke depan, yang penting bermain positif ya kan. Tapi sekarang di zaman sekarang itu udah keadaptasi gara-gara ada modern football. Jadi positifnya itu ngatur bola. Jadi bukan lagi strike forward. Positifnya itu ngatur bola. Bisa dibilang tiki taka inilah yang mengawali tercampurnya total football dan juga modern football. Bermainnya tetap stay positif, positif terus, jadi nggak banyak ke belakang. Tapi dengan passing-passing pendek, nggak lagi dengan banyak long ball, dengan passing-passing pendek, passing-passing pendek, passing-passing pendek gitu, dengan possession gitu, lebih banyak possession. Sehingga bermainnya tuh jauh lebih efektif. Bermainnya jauh lebih efektif gitu. Dan itu kan dilakukan oleh beberapa tim sekarang ya kan. Kayak Gegen pressing pun udah keadaptasi sekarang mainnya jadi lebih slow gitu, nggak lagi terlalu beringas. Ngepres 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 gitu ya. Ya intinya semuanya udah teradaptasi lah dengan tipikal pemain kita juga, tipikal pemain di dunia yang makin sini makin berubah. Kita tahu striker makin kesini makin sedikit kan. Jadi itu kan harus diadaptasi juga kekurangan striker itu dengan formasi-formasi yang diterapkan oleh para pelatih. Nah, segitu aja guys, kurang lebih breakdownnya. Kalau kalian suka jangan lupa like, subscribe, support my YouTube channel. Dan ya semoga Clippers targetnya terpenuhi ya, dapat 4 poin di bulan Maret. See you, bye bye.